kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan mumtabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih melekat di cerminnya. Bagaimana seseorang itu bisa mampu membersihkan hatinya dengan uzlah dan tafakkur, tapi kalau ternyata pas tafakkur, pas uzlah, gambarnya yang dibawa ke uzlah itu masih gambar dunia selain Allah. Hati niku kan sing ngebaki kathah. Yang berhasil ngebaki hati hanya dengan Allah, maka itulah orang yang hatinya bersinar. Kalau kecil, sinar itu akan menenteramkan dirinya sendiri. Kalau besar, semakin besar, maka bisa menerangi sekelilingnya. Logika yang sangat pas untuk hal itu adalah orang itu kalau baik, pasti dirinya sendiri, lalu kemudian sekelilingnya, keluarganya, lalu kemudian sekelilingnya, tetangganya, saudara-saudaranya. Maka kalau ada orang dengan citra bahwasanya dia itu adalah orang baik dan dia memberi kebaikan ke banyak orang, tapi di dalam rumah tangganya sendiri penuh dengan ketidakbaikan, maka itu pertanda tanyanya besar. Benar apa orang itu baik? Sehingga kalau ditanyakan pada istrinya, napa istri sampean niku apik? Wow, apik piye apa suami jenengan niku baik. Apik gimana wis ora karo-karuan. Nah, sebaliknya umpamanya kalau ada seorang istri itu apik atau mboten ditanya suami. Apet nggih. Nah, begitu. Karena apa? Mereka yang melihat keseharian kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, sehingga bisa baik atau enggak. Kalau memang betul-betul baik, ya lingkaran terdekat itu pasti akan baik dulu. Tadi itu hati niku kalau mencorong maka membuat tenang. Terus karena sinarnya terang nerobos ke luar, ke keluarganya, ke tetangganya dan seterusnya. Mutlak seperti itu Pak indikatornya. Tidak bisa dimutlakkan. Karena apa? Karena Rasulullah pun sekelilingnya tetap ada orang-orang yang memang tetap tidak mau mengikuti dakwah Rasulullah. Itu berarti yang bisa merasakan akhirnya diri sendiri tahu Pak. Kita juga nggak bisa nebak. Wah kayak kok keluarga nih kok ngorat-ngarit itu jangan-jangan wongnya gak apik. Nah, nggak bisa duga begitu pada akhirnya karena nggak mutlak tadi. Dan juga menduga seperti itu kan juga nggak ada pentingnya tuh. Nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, wabil khusus para tetua niki enten Pak Karti, enten Pak Agus dan para bapak-bapak yang lain yang saya hormati. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa sarasehan. Untuk malam hari ini hikmah yang ke-13. Hikmah yang ke-13. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca di kitabnya Syekh Sarkawi niku menjelaskan ngeten niki sebelum masuk ke hikmah yang ke-13.
Summa bayyana la umural lati tusibul qalba idza lam yahsul. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan apa yang terjadi dengan hati tatkala tidak berhasil tathirun bi uzlatin, menyucikannya dengan cara uzlah wala fikrotin, dan juga tidak berhasil menyucikan hati dengan berpikir atau tafakur. Pada pertemuan sebelumnya kan disampaikan bahwa tiada hal yang lebih bermanfaat bagi hati selain uzlah yang memasukkan seseorang ke dalam medan tafakur. Nah, terus di sini disampaikan kalau seseorang itu belum juga berhasil menyucikan hatinya dengan cara uzlah dan tafakur itu, nah, Syekh Ibnu Athaillah itu menjelaskan mengapa kok seperti itu, apa yang terjadi dengan hati orang seperti itu. Nah, orang seperti itu bisa jadi saya, bisa jadi juga jenengan, tapi saya nggak tahu. Nah, apa yang terjadi di hati kita, hati manusia saat sudah uzlah, sudah tafakur, kok belum juga hati itu merasakan sucinya hati. Sucinya hati itu kalau indikatornya saat ibadah itu terasa manisnya, saat mengingat Allah wajilat qulubuhum, mencintai Allah, rindu pada Allah, ataupun takut pada Allah, rasa harap pada Allah. Tapi niku semua rasa sanes pemahaman. Kalau pemahaman bahwa seseorang harus mencintai Allah, semua orang paham dan seterusnya, itu begitu. Tapi bagaimana rasa, dan rasa itu membawa diantaranya manisnya hati, terenyuhnya hati, rasa takutnya hati, rasa harapnya hati. Kok belum juga merasakan kesucian hati dengan indikator tersebut, maka Syekh Ibnu Athaillah, karena memang Al-Hikam niku rekaman laku batin sanes laku olahraga laku batin dari orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk menuju Allah. Nah, Syekh Ibnu Athaillah dawuh, qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kaifa yusyriku, kaifa kale kepriye yusyriku mencorong apa kolbun ati. Bagaimana hati itu bisa terang sementara suwarul akwan, sementara gambarnya alam semesta selain al-khaliq, yaitu ciptaan-ciptaan itu masih ada di dalam hati. Bagaimana bisa hati itu terang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain kalau di dalam hatinya masih penuh dengan alam semesta, bukan Allah. Hati niku kan sing ngebaki kathah. Yang berhasil ngebaki hati hanya dengan Allah, maka itulah orang yang hatinya bersinar. Kalau kecil, sinar itu akan menenteramkan dirinya sendiri. Kalau besar, semakin besar, maka bisa menerangi sekelilingnya. Logika yang sangat pas untuk hal itu adalah orang itu kalau baik, pasti dirinya sendiri, lalu kemudian sekelilingnya, keluarganya, lalu kemudian sekelilingnya, tetangganya, saudara-saudaranya. Maka kalau ada orang dengan citra bahwasanya dia itu adalah orang baik dan dia memberi kebaikan ke banyak orang, tapi di dalam rumah tangganya sendiri penuh dengan ketidakbaikan, maka itu pertanda tanyanya besar. Benar apa orang itu baik? Sehingga kalau ditanyakan pada istrinya, napa istri sampean niku apik? Wow, apik piye, apa suami jenengan niku baik? Apik gimana, ora karo-karuan. Nah, sebaliknya umpamanya kalau ada seorang istri itu apik atau mboten,
ditanya suaminya. Abot nggih. Begitu. Karena apa? Mereka yang melihat keseharian kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, sehingga bisa baik atau enggak lah. Kalau memang betul-betul baik, ya lingkaran terdekat itu pasti akan baik dulu. Tadi itu hati niku kalau mencorong maka membuat tenang. Terus karena sinarnya terang nerobos ke luar, ke keluarganya, ke tetangganya dan seterusnya. Mutlak seperti itu Pak indikatornya. Tidak bisa dimutlakkan. Karena apa? Karena Rasulullah pun sekelilingnya tetap ada orang-orang yang memang tetap tidak mau mengikuti dakwah Rasulullah. Itu berarti yang bisa merasakan akhirnya diri sendiri tahu Pak. Kita juga nggak bisa nebak. Wah kayak kok keluarga ini kok morat-marit itu, jangan-jangan wongnya gak apik. Nah, nggak bisa duga begitu pada akhirnya karena nggak mutlak tadi. Dan juga menduga seperti itu kan juga nggak ada pentingnya toh. Nggih. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan mumtabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih melekat di cerminnya. Bagaimana seseorang itu bisa mampu membersihkan hatinya dengan uzlah dan tafakkur. Tapi kalau ternyata pas tafakkur, pas uzlah, gambarnya yang dibawa ke uzlah itu masih gambar dunia selain Allah. Nah, kok enten ngeten iki pripun Pak logikanya? Nggih logikanya yang pas niku nggih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya seluruh kehidupan itu idealnya kalau dilihat dari ayat itu maka adalah ibadah semua. Ibadah semua itu apa? Berarti pikirannya si penggale ati rasanya niku nggih terus nyonconge ke ngoten mesti ini. Ketok wabet banget gitu Pak. Oh sholat aja petang rakaat belum tentu setengah rakaat kok khusyuk. Napa mana seluruh kehidupan. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, masalah hati itu terang. Ini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun. Sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa ada titik hitam di hatinya. Fa idza huwa naza'a fastaghfara wa taba sukilah qalbuhu. Ketika dia meninggalkan dosanya, memohon ampun dan bertobat, hatinya kembali menjadi bersih. Wa in 'ada zida fiha, dan jika dia kembali berbuat dosa, titik hitam terus bertambah. Hatta ta'luwa qalbahu, sehingga hatinya sampai titik nokta itu menjadi menggunung. Bagaimana kalau tinta satu kali, kalau titik lagi atasnya kan jadi menggunung. Dan itu biasanya bisa kita lihat di tukang las nih kalau Pak. Tukang las niku kalau jues besok mau ngejas lagi kan diletakkan di situ. Kadang-kadang kan jes. Akhirnya kan lelehan apa? Timah nih. Menggunung. Ada juga yang saya pernah tahu itu di YouTube, orang ngobong menyan. Orang bakar menyan itu kan di satu tempat tuh. Nah, terus besok lagi. Atau kalau kita memakai tumpangan lilin, nah, kan lelehnya kan satu titik, akhirnya menggunung. Dosa juga seperti itu. Kalau terus dilakukan, terus tidak lakukan, tidak banyak beristighfar, bertobat kepada Allah, akan menggunung. Wa huwarranul ladzi dzakarallah, dan itulah yang menyelubungi hati
dari cahaya. Artinya kalau menyelubungi hati dari cahaya, berarti cahaya itu nggak bisa masuk. Sebagaimana Allah firmankan, Dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sama sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ini hadis tentang logika hati itu bersinar. Jadi kalau realnya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang hatinya itu terang pasti nggih mboten gelap mata, mboten gelap hati. Jadi kalau melakukan apa-apa itu dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak ada yang merugikan dirinya sendiri, merugikan kanan kirinya, apalagi merugikan lingkungannya. Itu pasti tidak seperti itu. Itu namanya hati yang mencorong, hati yang bersinar. Kalau di dalam surat Al-Quran, surat Al-Furqan atau surat yang ke-25 ayat 43. Nah, dosa-dosa itu disebabkan diantaranya adalah karena menuruti hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu yang tertinggi dari manusia itu adalah ingin jadi pangeran. Seperti Fir'aun. Kalau dalam surat Al-Furqan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa'anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya atau nafsunya, hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Afa'anta takunu alaihi wakila, apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Kok semakin abot ya Pak? Tapi memang Al-Qur'annya seperti itu, hadisnya seperti itu. Nih, dengan diungkapkan dengan bahasa yang lain oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan hikmahnya tadi. Bagaimana hati itu menjadi terang, bersinar kalau hati itu penuh dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali sampun saya sampaikan, berarti orang itu hanya mikirin Gusti Allah, Pak. Iya, berarti anak istri nggak dipikirin. Bukan begitu, bukan nggak dipikirin, tapi kita mikirin anak dan istri dalam rangka mikirin Allah. Kita cinta anak dan istri dalam rangka mencintai Allah. Kita bekerja dalam rangka itu perintah. Kita nabung duit-duit dalam rangka itu perintah Allah. Nah, kalau kita menjalankan perintah Allah di segala sisi kehidupan kita itu, pasti kita akan menjaga diri dalam prosesnya agar tidak terjadi kita menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Pun jelas nggih terang benderang menurut saya. Terus kalau itu kemudian ada orang tanya nih, bahwasanya Pak, kalau ingin khusyuk itu bagaimana? Ya, khusyuk itu harus diusahakan, bukan saat mau sholat saja. Khusyuk itu adalah sebuah kumpulan, kalau di dalam sholat, sebuah kumpulan dari pikiran kita sejak sebelum sholat dan panjang. Bahkan kalau dipikirkan dari sebelum sholat ke satu sholat ke sholat yang lain itu kita harus mikirin Gusti Allah terus. Nah, nanti pas sholat kita pasti akan khusyuk karena mikirin Gusti Allah. Tapi kalau dari sholat ke sholat kita mikirin yang lain, ya pasti yang masuk ke dalam sholat kita itu adalah yang lain. Nah, bagaimana caranya kita mikirin Gusti Allah terus? Ya harus percaya segala sesuatu itu ada di bawah kekuasaan Allah. Rezeki di bawah kekuasaan Allah. Orang mau sama kita itu juga karena digerakkan oleh Allah, sehingga kita tidak terpesona oleh orang, oleh makhluk. Karena apa? Semua kekuasaan Allah. Yang menggerakkan orang itu umpamanya mau beli dagangan kita juga Allah kan. Maka kita nyoncongnya nang Gusti Allah. Biasanya malah penjual
pedagang itu yang biasanya tawakalnya lebih banyak ke Gusti Allah kan napa ngadangi wong tumbas Bapak. Nah, sing boten kuat ngoten niku akhire ndelok pesugihan. Nang tokone dikai sing awe-awe terus sing ngoten niku. Ngawe-ngawe. Nggih, Bapak-bapak, yang lain selain manusia itu keinginannya ingin jadi Tuhan, manusia itu sering lalai. Ini difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Toha atau surat yang ke-20 ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatannya Gusti Allah niku napa? Yang Al-Qur'an niku. Al-Qur'an. Peringatannya Gusti Allah salat kan ngoten no. Zakat. Kalau berjalan jangan sombong, jangan menipu, jangan tengkar, jangan saling menghina dan seterusnya. Ini peringatan Gusti Allah. Kalau orang berpaling dari peringatan Allah, maka dia menjalani kehidupan dengan sempit. Contoh, kita menghina teman kita, yang terjadi bagaimana? Sempit Pak dunia ini, bukan dunianya jadi sempit. Wah, karena kemarin sudah menghina, mau ketemu, mau lewat depan rumahnya aja, nyingkir-nyingkir, sempit dunia Pak. Mau pertemuan RT, wah ngumpul-ngumpul wae wis. Wah, nek ono kae. Itu satu. Kalau orang nggak jujur, ngoten niku, bahkan bisa dipenjara. Penjara lebih sempit lagi. Dunianya menjadi sempit. Nah, niku sebaliknya kalau kita itu rajin silaturahim, peringatan Allah kita taati. Berarti kan sebaliknya toh, nek niku wau tengkar, saling menghina, yang ini saling silaturahim. Dan dijanjikan di dalam hadis itu yang silaturahim akan banyak rezekinya, panjang umurnya. Lah nggih to. Nek wong niku atine kepenak, rono-rone kepenak, sirkulasi dalam tubuh niku mendukung untuk panjang umur. Beda dengan orang ketemu sono pengen ngantemi, wah wedi. Sana pasti ya umurnya nggak panjang karena tubuh itu meresponnya sampai pada wujud kesehatan itu dan seterusnya. Orang yang bisa tidak lalai dalam setiap kesempatan, ya memang yang tadi, yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Ya, apapun mau minum ya lillahi ta'ala. Pak napa saged ngoten niku? Nggih sing saged sing pol nggih Rasulullah. Kalau mboten nenten sing saged mboten mungkin ada di ayat-ayat maupun ada di hadis-hadis. Wong ayat-ayat dan hadis-hadis bukan hiasan kok. Nggih bisa diamalkan. Nggih, yang terkenal nggih para nabi, para ulama, para orang-orang soleh. Berikutnya dunia-dunia niku selain menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan maupun lalai karena pengaruh dari kanan kiri tentang berbagai macam. Berorganisasi juga ngoten Mas dulu. Niku kalau bukan lillahi ta'ala dibingkai lillahi ta'ala pasti akan menyibukkan kita. Menyibukkan sehingga kita lalai. Begitu juga apapun kalau kita memang tidak lillahi ta'ala pasti kita akan dibuat sibuk. Bahkan ada sebuah hadis, wahai dunia, layani orang yang melayaniku, sibukkan orang yang mengejar-ngejarmu. Makna hadisnya ngoten, pasnya nanti bisa dicek lagi. Hai dunia, itu firman hadis qudsi. Hai dunia, layani orang yang melayaniku. Itu Allah yang berfirman. Berarti kalau kita taat pada Allah, dunia niku moro, Pak.
Tapi kalau sejak awal jenengan bilang ben dunia moro ke aku tak taat nang Gusti Allah. Beda nggih. Ini sangat beda nih itu. Tapi dunia juga diperintah oleh Allah. Larilah atau bahkan rumitlah, rumitkanlah orang yang mengejar-ngejar. Nah, ini kalau kita percaya kan, maka kehidupan ini kita lalui hanya satu titik fokus, tujuannya adalah Allah. Sekarang Allah, besok juga Allah, wes pokoknya Allah, 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 dan jadilah zikir Allah hanya kepadamu ya Allah, Allah. Wah Pak, nek ngoten niku pro kontra ya Pak. Dikira Allah Allah saja enten sing mboten pas. Ya ditambahi Allahu Akbar. Atau subhanallah. Kan mboten gawe rumit-rumit ngoten. Kan enten niku sing protes niku dikira Allah padahal perbanyaklah mengingat Allah. Berarti kan Allah. Ya nggih pun pro kontra namanya pro kontra nggih monggo. Nggih, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, kita kembali kepada Al-Hikam. Saya ulang sedikit bahwasanya bagaimana hati itu bersinar kalau gambar selain Allah, gambar alam semesta itu tercetak di dalam hati. Ayil mukawwanat minal adamin, yaitu ini bahasa Jawa nggih. Ayil mukawwanat tegese pira-pira perkara kang didadekake atau ciptaan minal adamin, bayane pira-pira anak Adam wa ghairihim lan yane Adam. Baik yang tercetak itu bangsa manusia maupun benda. Manusia niku nggih krana kesemsem sama orang, wis pokoke sing diingat malah yang orang itu. Kalau kesemsem benda diantaranya kesemsem, wah kae lho sepatu apik 2,5 juta. Wah, kowe kudu tuku aku umpamanya. Ora ana sing nyata, ora ana sing duwe sepatu 2,5 juta to iki. Muntabiatun fi mir'atihi iku kantil. Pasnya nggih menurut saya maknanya kacetak. Muntabiah fi mir'atihi ing dalem kaca pangilone ati. Bitika dihi kelawan oleh nekatake ati anahe ing setuhune suwar akwan iku taduru melarati apa umur apa mukawana. Kita percaya bahwa benda itu punya pengaruh, bisa memberi manfaat, bisa memberi madorot, kan ngoten to. Nah, kalau itu maka kita akan berupaya mengupacara agar dunia ini baik sama kita. Bentuk yang ekstrim umpamanya. Karena bos itu yang menaikkan pangkat kita, dengan pangkat kita dapat rezeki lebih banyak, maka kita bisa apa? Cari muka nih kalau. Nah, ini bentuk ekstrimnya diantaranya orang yang tidak hanya menganggap bahwa dunia inilah yang berpengaruh. Padahal pada dasarnya manusia-manusia itu siapapun kalau sing mboten Gusti Allah gerakkan pikirannya, gerakkan hatinya. Kita mau cari muka seperti apa saja tidak akan mungkin dia itu mau kok ngasih ke kita. Ini pertanyaan reflektif. Sudah berapa banyak jenengan merasa dikecewakan orang? Bola bali toh? Nggih sami kali kula, Mbak. Artinya apa? Itu adalah sebetulnya pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita itu fokusnya, orientasinya, harapannya adalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Pak, istri saya itu kalau mboten kula api ini mboten sayang ya kali kula. Berarti ngapai istri lupa bahwa itu semua yang ngatur, yang berkuasa adalah Allah. Kan mending, bukan hanya mending, idealnya itu adalah kita ya wis nang Gusti Allah. Berarti saat kita ngapi istri itu adalah dalam rangka karena Allah. Sederhana sekali sebetulnya. Watang fa'u lan manfaati opo umur atau akwan tadi. Watut li'u
lan oleh ngawasi ati laha marang atwan. Tidak hanya masalah madorot atau manfaati, bahkan ngelirik. Jadi ati ku ngawasi, tertarik lah kalau bahasa Indonesia. Tertarik fi khusuli amrima ing dalem ngasilake barang perkara minal umur bayane saking pira-pira perkara. Wa ta'alluqi lan kumantile atihi wa ta'alluqihi lan kumantile ati biha kelawan akwan. Wis ngelirik, tidak tertarik, jadi cinta. Ngoten nggih? Kan ngoten. Wah, kae sepatu apik wis pokoke aku kudu tuku kan gitu. Karena sudah kumantil teng ati. Jadi itu kemudian menutup cahaya Allah ke hati. Nah, itu tadi baru yang pertama. Hikmah yang ke-13 ini ada 4 bagian gitu. Nah, bagian yang pertama itu adalah bagaimana hati itu bisa bersinar kalau di dalam kaca hati itu terpenuhi oleh bayang-bayang dunia atau terpenuhi oleh dunia. Sebagaimana cermin niku. Nek mung enten wong teng ngarep ngriki sing bercermin kan sing belakangnya mboten ketok. Atau dengan ilustrasi yang tadi terpenuhi oleh noktah-noktah dosa. Nah, dosa niku napa? Nah, ini ada definisi yang sangat halus bahwa dosa itu adalah yang menggelisahkan hatimu, itu dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa itu adalah kamu malu kalau dilihat oleh orang lain. Kan ngoten ya, Pak. Dosa ini biasa nih di antaranya. Tapi yang pertama tadi itu menggelisahkan hati. Dosa itu apa yang gegerke hati niku adalah dosa. Itu definisi yang halus. Oke, contoh kalau kita itu mau dikasih amplop oleh caleg, terus mikir iki amplop apa ya? Iki riswah bukan nih. Iki sogokan apa bukan gitu. Ini apa dipikirkan dengan hati-hati. Iki sogokan aku ben milih atau iki transport. Kalau Anda diundang, ya anggap aja saat transport, diterima. Oh, nyatanya kita jalan ke sana juga bukan makceling langsung sampai. Oh, ini transport. Nah, tapi kalau tiba-tiba datang ke rumah serangan fajar istilahnya. Moni politik. Dan orang Indonesia sampai hari ini setelah diteliti semakin permisif dengan moni politik. Semakin nganggap tidak apa-apa. Permisif itu boleh-boleh saja. Kan semakin bahaya tuh. Termasuk boleh-boleh saja itu trimo ae kabeh. Kan gak ana sing ngerti sesuk aku dibilik suara. Niku yang pertama, bagian pertama dari hikmah yang ke-13. Bagian yang kedua, am kaifa yarhalu. Utawi hale kepriye atau bagaimana yarhalu melaku opo ati ayasiru tegese melaku opo ati ilallah menuju Allah marang Allah wa huwa hale utawi ati iku mukabbalun dan cancang terjerat ay muqayyadun tegese dicancang bisyahawati lawan piro-piro kesenengane ati an nafsiyati kang bangsa nafsu. Ini ku cetha nggih. Cetha banget. Bagaimana dibilang berjalan menuju Allah sementara nafsunya mengikat kakinya. Bagaimana kalau dibayangkan bagaimana naik menuju Allah, naik. Gini bahasa saja nggih, naik menuju Allah, semakin dekat kepada Allah. Sementara kakinya niku dicancang, iki sawah, iki iki hubungan dengan tetangga, iki aku pingin iki. Gini ku kayak kecancang. Lalu terjadilah pertanyaan itu. Bagaimana bisa dibilang kamu berjalan menuju Allah kalau syahwatnya itu masih banyak, masih mengikat kaki. Pancen ngaji Al-Hikam ini kayak diduduki, mau duduki. Aduh.
bukan hanya jenengan kula nggih ngoten Pak. Aduh lara kabeh. Wal muqayyadu utawi perkara kang dicancang iku layung kinu ora ngongangake, ora mungkin ngongangake hu ing muqayyad apa asairu mlaku. Wal muqayyadu la yumkinu husair. Bagaimana sesuatu yang diikat itu bisa dikatakan mungkin untuk berjalan. Jadi yang pertama tadi terpenuhi hati itu oleh nafsu, yang kedua kita itu diikat oleh nafsu. Janjane sami itu Pak. Nah itulah bahasa Al-Hikam yang membuat banyak orang terutama banyak orang niku kagum dengan Al-Hikam karena bahasanya niku bagus dan halus, penuh metafor. Nek sekarang itu di Indonesia secara umum niku nek kali pantun nggih Pak. Pantun nggih. Niku udah seneng nggih. Penceramah niku kan do penceramah, lalu kemudian bahkan sambutan pejabat mawon kadang-kadang sakniki diisi kali pantun nih. Saya akhiri dengan pantun ya. Cakep. Balik cakep gitu. Pingin niru nggih dikarang memang. Dikarang disiapkan sejak sebelum sambutan atau sebelum ceramah Pak Agus. Punya daftar pantun. Niku yang kedua. Sekarang yang ketiga, am kaifa yatma'u utawi hale kepriye yatma'u arep-arep utawa bronto. Ayat kula apa yen to mlebu. Apa ayat kula yen to mlebu apa zalikal qalbu mengkono-mengkono ati hadratallahi ing hadiratnya Allah, ing hadratillah. Bi ayyu syahida. Mengapa kok masuk ke hadratillah? Bi ayyu syahida. Kelawan yen to nyawang atau musyahadah apa zalik hu ing Allah. Ini berkali-kali kok Pak. Musyahadah itu pripun lho? Musyahadah nggih syahadat kita itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan itu kan asyhadu niku kan musyahadah. Berarti musyahadah niku bisa musyahadah kalau di hadratillah. Sing musyahadah sing pun tinggi. Kalau rendah nggih ya pokoknya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Ya. Ini ku cukup. Nek dikon jelaske wangel musyahadah. Musyahadah itu bukan dengan ini, tapi dengan mata hati atau disebut basiro. Basiro niku napa? Contohnya adalah kekuatan iman. Gusti Allah itu maha pemberi rezeki. Wis ora goger. Karena Gusti Allah itu maha pemberi rezeki, maka dia tidak percaya dengan bahwa yang ngasih rezeki itu makhluk. Makhluk itu hanya perantara. Lah gitu Pak, lah petara. Wong kalau MC mawon mesti ngoten kok. Para derek bahasa Indonesia mangke. Bapak dan ibu-ibu niki ada rezeki lumantar. Nah, ngoten niku. Semua sudah ngakui sebetulnya. Cuma dalam prakteknya niku nggih kalau keyakinannya tinggi nggih betul-betul. Manusia bahkan namanya sawah itu biasanya orang-orang yang pedagang, petani niku biasanya memahami itu dengan baik. Nek mau berpikir banget, termasuk kolam Pak Agus. Betul niku, kolam itu nek orang pegawai, guru, dosen tiap bulan kan gajian ya. Lah nek kolam iki diisi 5.000 karek 500. Sing dipangan ulo dipangan mati, kademen dan seterusnya. Petani ngoten, terus nguning-nguning kayak udan wangine kayak ngene wis ketar ketir. Mungkin dong. Itu maka ya kan semakin yakin dan pembuktiannya. Nah, cara kita membuktikan pembuktiannya menjadi semakin yakin
itu adalah saat seperti saya tanya tadi, berapa kali kita dikecewakan orang. Nah, nggak bola-balik. Terus contoh yang lain, berapa kali kita itu ditolong oleh Allah dengan rezeki yang tidak terduga. Bola-bali lah, gunane bola-bali niku nopo nek mboten ngajari kita ngoten lho. Lah niku di antaranya materi dari tafakur. Jadi tafakur niku ngoten niku. Oh iya ya. Tahun sakmene niki wau bicara tentang IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji. Itu nama saya nggak ada di sana. Ya. Karena saya memang langsung loncat, tidak melalui apa, daftar, tidak melalui, tapi langsung saya melalui kedutaan Arab Saudi waktu itu. Nggih niku fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, niku musyahadah. Contohnya seperti itu. Contoh yang lain pripun Pak Lukman? Contoh yang lain itu adalah jenengan sekarang itu kan istrinya masing-masing di rumah atau anaknya di rumah nggih. Ngapunten sing istrine pun sedo. Nggih, mudah-mudahan bagus. Artinya kita itu bisa memandang, menyaksikan seseorang yang kita kenal itu dengan mata hati kita. Pak, niku kan khayal, sana khayal. Kalau khayal itu nggak ada dasar. Nah, kita niku menyaksikan anak kita seumpamanya ya, atau kita menyaksikan pengalaman kita disayangi ibu kita masa kecil. Oh, sesuatu hal yang tak terulang. Ngomongnya kan begitu tuh. Niku mawon Pak, nek dibawa ke dikir, keinget masa-masa itu bisa membantu khusyuk. Makanya tidak setiap orang yang ternyuh pada waktu makhlul qiyam, sholawatan, zikir, itu kondisinya sama. Ada yang ingat keternyuhan masa lalunya, ada yang teringat apa, mungkin yang teringat utang gak lunas-lunasnya bisa kan, jadi ternyuh kan. Nah itu berbeda-beda, berbeda-beda. Keternyuhan seperti itu. Nah, pengenalan kita terhadap masa lalu maupun anak kita contoh tadi itu, itulah yang namanya musyahadah. Contoh musyahadah. Lah kita itu mengenal Allah enggak? Pak, kita musyahadah seperti itu, lah kita itu enggak pernah mengenal Allah. Lah kita itu sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Napa? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah menyaksikan Allah pada saat itu. Lalu Allah membimbing setelah kita lahir, kita di dunia ini tertutup. Nah, ujiannya adalah menuju ke sana. Menuju ke sebelum lahir kita sudah menyaksikan Allah. Nah, setelah lahir kita diuji agar menuju ke sana kembali. Nah, di antaranya adalah Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Syahidallah ini musyahadah, itu syahadat itu kalau manusia adalah ulul ilmi, yang diberi ilmu. Ilmu itu adalah yang dipahami adalah tanda. Ilmu yang dipahami adalah tanda atau ala. Engko nek wis berilmu karena memahami tanda jenenge ulama atau alim. Memahami tanda jadinya alim atau ulama. Ulama karena memahami tanda pasti takut kepada Allah. Sanes yang cari-cari alamat nyanyian aja kan. Nah, itu ting-ting. Memang orang itu cari tanda, sebetulnya cari tanda itu, Pak. Nah, bahasa yang lain, tanda itu adalah pelajaran-pelajaran. Pelajarannya ada di mana? Di alam semesta dan diri kita. Diri kita itu bukan hanya iki hati kita, iki pikiran kita, bukan, termasuk pengalaman hidup kita. Sehingga muncullah apa yang namanya tidak patut seorang hamba, seorang muslim itu terjerumus ke lubang 2 kali. Gak patut sebetulnya, tapi kita kan tahu diri kita. Ping pinten kita itu terjebak, sing paling gampang. Ping pinten jenengan utang. Kan tetap luwih apik mboten utang. Nggih, berkali-kali utang. Nah, niku nek
Pengalaman seperti itu juga di sifat-sifat kita. Berapa kali jenengan males? Kemarin males, sekarang males. Padahal kita tahu, gitu. Males iku gak apik. Wis bola-bali niku. Jujur iku apik. Tapi berkali-kali kadang-kadang, mudah-mudahan kita enggak ngerti. Orang itu berkali-kali juga gak jujur. Orang berkali-kali nipu. Orang berkali-kali tetap tetap apa saling menghina gitu. Enten malih saling menghina ini tiap 5 tahun sekali. Ben 5 tahun teko itu wah gelut karo dulure dhewe-dhewe. Nah, itu kan berarti kan terjerumus pada lubang tidak hanya 2 kali, berkali-kali. Berarti kita ini ku wong patut mboten. Kalau berulang-ulang seperti itu, mboten patut. Berarti kita adalah manusia yang tak pantas gitu. Nek dibalik tak pantas menyebut diri sebagai manusia. Ya wis meh dadi menungso. Apalagi kalau manusia yang disebut sebagai khalifah fil ard. Manusia yang khalifah fil ard itu ya yang sudah tingkatannya menjajari malaikat, bahkan lebih dari malaikat. Kita itu kan khalifah kan begitu. Itu nanti ada hubungannya juga niki mumpung keinget maaf ya. Ada hubungannya juga untuk uni astajib. Berdoalah kalian astajib lakum, niscaya akan kami kabulkan. Pada waktu Allah berfirman untuk uni astajib lakum itu adalah itu firmannya pada hamba-hamba Allah. Hamba Allah loh, bukan hamba keinginan, bukan hamba dunia, bukan hamba yang tadi. Makanya kok dungu kok kabul jadi ini mesti dikabulke. Lah wis kawula urung dadi kawula malah dadi kawulane emas, kawulane trading, kawulane apa maneh? Saham, kawulane pabrik dan kawula nafsune diri sendiri. Sekali lagi nggih niki kula mboten nek merasa ketutuk. Kula dhewe nggih ketutuk ngoten. Lah namanya juga ngaji nggih apa nek khotbah niku wa iyyakum niku. Usikum wa nafsi bitaqwallah nggih. Tidak hanya berwasiat kepada kalian, tapi saya berwasiat atau bernasihat kepada kalian juga kepada diri sendiri kan. Setiap khotib kan ngoten. Rono nggih wedi khotib niku ya. Saya wasiat kepada kalian saja, ngoten karena dia juga ngerti bahwa pelajaran itu juga untuk dirinya sendiri dan itu hampir semuanya pasti mengucapkan itu khotibnya. Kecuali yang terlalu pede, biasanya nek terlalu pede niku dereng tek ngerti. Wong nek terlalu pede niku mboten tek ngerti biasane ngoten. Kaya pendekar baru turun gunung nih. Wa huwa lam yatatohar, bagaimana engkau berharap untuk masuk ke hadratillah. Wa huwa lam yathar, hale utawi dzalik wa huwa hale utawi dzalik iku lam yata tohar ora sesuci apa dzalik min janabati ghafalatihi, dari jinabat kealpaannya. Bagaimana seseorang itu berharap untuk masuk ke hadratillah sementara dia belum bersuci dari kelalaiannya. Di sini kelalaian itu diibaratkan sebagai orang jinabat. Jinabat itu kalau orang jinabat kan harus mandi besar. Ai min ghafalatihi, tegese saking pira-pira sifat lali Allah as-sabihati kang den serupakake bil janabati kelawan jinabat. Fakama yumna'u, mongko kaya yen to dicegah apa al junubu, sapa al junubu wong kang jinabah min dukulihi saking melbune wong sing jinabah
ala masjidah ing dalam masjid. Bagaimana mau masuk ke hadratillah kalau masih belum bersuci dari jinabat kelalaiannya. Orang yang jinabat, yang secara fikih kita punya hadas besar, itu kan dilarang masuk ke dalam masjid. Walaupun mungkin ada yang berbeda ya. Orang haid ini kan nggak boleh masuk ke masjid. Muhammadiyah kan tuh. Satu. Sami. Sami. Nah, ini diibaratkan ngoten. Orang yang jinabat atau hadas besar. Jangan nek pas mimpi basah dulu pada waktu muda, sok turu masjid. Nah, kalau pas mimpinya mboten napa-napa tapi nggih segera keluar. Mboten malah diteruske wis enak. Oke, adem mana hutan itu. Aduh, arep subuh aduh subuh. Kalau di pesantren kan sering kali Pak orang niku tidur di masjid. Mungkin masa kecilnya Pak Kardi, Pak Agus, termasuk saya, mungkin Pak Nanu pengalaman, Pak Anhar. Karena dulu kita di kampung kan masih sering ya tidur di masjid, langgar masjid. Saiki masjid kalau langgarnya dikunci. Sehingga apa? Anak muda sekarang lebih nyaman di kafe kan gitu. Tidak ke masjid, masjidnya dikunci. Tak mirip bilang Pak kalau nggak dikunci nyatanya hilang ya. Wah, mikir hilang apa-apa nih hilang. Ya, sekarang kalau dikembangkan hilang itu berarti kemungkinan nek mung mik niku paling ya wong ngelih. Nah, sekarang masjid perhatian nggak dengan sekelilingnya niku sing ngelih-ngelih wis di sebagai koordinator keagamaan itu kan takmir gitu. Kampung-kampung kan ngoten kan. Nah, harusnya kan perhatian sama kelilingnya duafa asnaf 8 harus diperhatikan. Nah, di antara yang bisa dilakukan kalau memang terbatas dananya ya takmir bikin surat ke Basnas minta bantuan. Minta bantuan di sini di kampung kami itu ada duafa, ada fakir, ada miskin yang perlu disantuni tiap bulan. Dilaporkan ke Basnas. Nanti Basnas survei biasanya. Survei. Kalau memang patut ya akan disantuni dari uang zakat. Pun ngoten dereng nggih. Dereng nggih. Takmirnya nih lho. Mboten tahun sekali orang makan tiap hari ya setahun sekali. Nek dereng nek mos dusun iki sampun wonten dadi anggere dibuka buka izin. Oh. Oh. Bisa tercover itu tiap hari. Memang harus diteliti nggih. Dulu saya punya gerakan itu beras, Pak, karena yang kita bagi beras karena apa? Sak ngele-ngelene wong ben ora sampai kelaparan itu yang tersedia di rumah harus beras. Gitu dah. Orang fakir, orang miskin itu kan nek duit nggih bagus, tapi nek sak ngele-ngelene nek duwe beras iku seiso. Seiso dimasak. Nek teng kampung ya golek kayu, nek mboten gas entek dan seterusnya. Niku memang kalau makanya kok kemudian ada Basnas, Badan Amil Zakat itu mereka kerja tiap hari Pak. Harusnya mereka itu meneliti memang siapa yang fakir, miskin dan ghorim dan seterusnya itu. Itu kerjaan mereka. Harus itu. Kerjanya tiap hari kok ngapain kalau nggak sampai desa-desa. Nah, biar rasional sebetulnya adalah kerjasamanya dengan masjid-masjid. Harusnya begitu dan itu sudah saya pernah sampaikan ke Basnas Sleman bahwa kalau mau efektif harus kerjasama dengan masjid-masjid takmir karena takmir itu melekat di masyarakat dan tahu kondisi masyarakat sesungguhnya sehingga tugasnya bas itu entah Basnas ataupun Badan Amil atau lembaga amil zakat dan seterusnya itu harusnya mampu punya data itu. Saya keinginan saya seperti itu yang belum jalan termasuk di DMI itu. Tapi ya
Itu kewajiban Basnas kan. Enak wae kan akhirnya ngono ngono. Nggih. Kadzalika yumna'u kaya mengkono-mengkono yumna'u sebagaimana dicegah seseorang yang jinabat itu masuk masjid, yumna'u dicegah man sapa wong istaulat kang nguasani alaihi ing atase man apa al ghaflatu sifat lali. Dicegah min dukhuli hadratir rabbi saking mlebu hadratir rabb. Pak, hadratir rabb niku pripun lho Pak? Enten dalile mboten? Niku istilahnya harus dipertanggungjawabkan. Niku bisa ditiliki di Quran surat Al-Alaq atau surat yang ke-96 ayat 19. Niki bagian dari ayat As-Sajdah. Wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku dalil hadratir rabb. Waqtarib niku namanya mendekat itu bahasa penggunaan akal karena kita diperintahkan kok di Quran surat Yunus ayat 100 itu Allah akan menimpakan kehinaan atau dosa bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akal pikir. Orang itu kalau mikirkan waqtarib mendekatkan diri kepada Allah. Niku kan berarti enten ado. Kalau mau dikembangkan setelah ado enten ado banget kan ngoten. Enten sedeng gak ado. Enten sing cedak. Enten sing cedak. Nah, cedak banget itu namanya hadratir rob atau hadratil. Maka orang mati niku biasanya kalau di Fatihah sebutannya ilah hadrati. Niku diantaranya istilah-istilahnya seperti itu. Hadrat ini kenapa ngeresani di hadapan. Dong ya. Saya di depannya Dwi. Itu saya berarti hadratir Dwi, ngoten lho. Kita mendoakan orang yang meninggal, bapak ibu kita, ila hadrati. Itu untuk disampaikan pada bapak atau ibu kita. Disampaikan itu berarti tang depannya gitu. Maksudnya begitu. Makanya jenenge ngirim ngoten niku. Kalau ada pemahaman yang lain ya monggo, tapi yang saya pahami maksudnya seperti itu. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ngoten niku. Disampaikan ke depan. Yang nyampaikan sinten? Nggih Allah, karena doa toh. Doa itu kan kepada Allah, ngoten. Nah, baru kemudian Allah kalau ngabulkan doa itu disampaikan. Kita doakan orang sakit, berarti kan doa kepada Allah agar orang sembuh. Kayak ngoten niku. Dalil salah yang lain dari hadis An Anas bin Malik wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari riwayat Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yurwihi an rabbihi, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, berarti hadis qudsi. Qala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, idza taqarrabal abdu ilayya sibran, tatkala hambaku mendekatiku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka niscaya aku mendekatinya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, dan tatkala hambaku mendekatiku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku mendatanginya dengan berjalan kaki. Wa idza atani yamshi ataitu harwalatan, dan apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, aku mendatanginya dengan berlari kecil.
Maka diskusinya Pak Agus dengan Pak Kardi tadi itu di antaranya seperti ini. Yang penting itu nek ora iso melayu ya sejengkal mau. Nek ora nek luwih iso selain sejengkal nggih sedepak. Apa yang dilakukan? Perbaiki kewajiban-kewajiban kita. Bukan hanya sholat. Kewajiban itu termasuk juga ini jujur niku wajib loh Pak. Adil niku wajib. Wajib. Orang berlaku sopan itu juga wajib. Tidak menghina orang lain itu juga wajib. Nah, itu diperbaiki juga. Nah, itu berarti kita sedang berjalan menuju Allah, mungkin dinilai Allah sejengkal, pasti Allah nanti akan menyambut kita. Poso mute didhisikke sing iku ora lah ya repot ya. Sing akhirnya sing teko ya dudu sambutan Allah, sambutan lainnya. Pak, mboten katuk tamu teh. Kalau saya ya boleh saja, tetap buka. Cuma kan beda putih. Nah, ulama mendefinisikan hadratillah niku ya hudurul qalbi ma'arrab. Sebagaimana saya jelaskan tadi, kalau bahasa Arabnya al-hadrah ya hudurul qalbi ma'arrab, yaitu hadirnya hati bersama Tuhan, bersama Allah. Sedekat apa kita meletakkan diri kita dalam mengingat Allah. Maka kalau di dalam hadis tentang ihsan itu kan jelas. Kalau tidak bisa engkau seakan-akan melihat Allah, maka kamu yakinlah bahwa Allah itu melihat. Nah, kalau kita itu bisa meletakkan sudah sampai seakan-akan melihat Allah, ya itu dekat sekali. Beda dengan yang yakinlah kamu dilihat Allah, ini beda. Lebih tinggi yang menyaksikan Allah. Ngoten-ngoten itu. Pun sak jam lho. Nggih, niku wau yang ketiga. Jadi yang keempat, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqul asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bahasa Indonesianya, dan bagaimana mungkin seseorang berharap memahami detail dari rahasia kehidupan ini, penciptaan alam semesta, yang bisa memberi ia pelajaran yang akan menyebabkan lebih berkualitas sebagai hamba Allah. Bukan rahasia untuk nebaki hatine wong, walaupun biasanya nggih saged ngoten niku. Tapi bukan untuk gagah-gagahan. Nang dompetmu 1.000 to. Bukan ngoten. Karena seseorang niku yang terang hatinya, saking terangnya bisa melihat hati orang lain. Tetapi terang itu bisa jadi itu adalah terang sebagaimana cahaya lampu, yang satu cahaya api yang membakar. Yang cahaya lampu itu berarti bagus. Cahaya lampu bagus itu cahaya yang dibawa para malaikat, menyejukkan. Kalau cahaya api itu dibawa oleh setan dan gerombolannya, pasti panas. Podo-podo iso nyawang isine dompet piro, sing siji mungkin ngenyek-ngenyek, sing siji kancaku kok butuhe lagi akeh kok duite mung 1.000 ya. Piye? Makane ono bisnis ketoke. Ya ono tanah didol, pinter kancaku ngedol tanah, kok ben oleh apa? Presenan. Oh, mana begitu. Nah, gitu. Tapi mboten terus terang, biasanya muter-muter ngoten niku orang-orang seperti itu ya saya ketahui. Dengan banyak metafor, gambaran-gambaran yang mboten hafal, mboten ngerti pasti. Lagi dituturi ya orang ngerti kayak mau dijak guyon. Kalau nggak ngerti. Orang-orang seperti itu. Bahkan lagi apa? Mboten cocok masalah karo bojone ngoten, cocok ngoten mawon konangan apa. Konangan itu karena Allah berkehendak agar orang tersebut memberi pelajaran pada si yang bersangkutan. Tapi kadang yang bersangkutan itu karena gak paham-paham ngoten nggih.
karena nggak paham ya diulang besok lagi, besok lagi, besok lagi, dan itu yang diperlukan waktu yang panjang sekali untuk memahami pelajaran-pelajaran itu. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, niki pun 1 jam, jadi yang keempat ini insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya nggih, insyaallah. Mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.